Cek 1 2 cek. Halo guys, kembali lagi dengan saya Renal in the house. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di video sebelumnya saya telah membahas One Piece episode 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas One Piece episode 3. Tapi bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa kalian cek link di deskripsi atau langsung klik huruf I di atas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena habis ini saya langsung berangkat ke Italia untuk menghadiri pesta pernikahan anak Shahrukh Khan. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Dan tonton video ini sampai habis. Inilah alur cerita One Piece episode 3. It's the dream. Di episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan di mana Luffy dan Kapten Morgan sudah berhadapan dan bersiap untuk bertarung. Dan episode ini diawali di mana setelah menangkis serangan dari angkatan laut, Luffy ditanya oleh Zoro, sebenarnya dia itu siapa? Tapi Luffy hanya menjawab bahwa dia adalah orang yang akan menjadi bajak laut. Tak lama setelah itu, Luffy mengembalikan pedang Zoro dan berkata kalau dia tidak tahu yang mana pedang Zoro. Jadi dia mengambil semuanya, tapi Zoro berkata bahwa dia adalah pengguna 3 pedang. Namun sebelum diberikan, Luffy kembali mengajak Zoro untuk bergabung dengannya untuk menjadi bajak laut. Dan Zoro pun ingin bergabung dengan Luffy karena katanya lebih baik menjadi bajak laut daripada mati di tempat seperti ini. Lalu kita diperlihatkan Kapten Morgan dan anak buahnya menceritakan tentang Luffy dan kekuatannya. Lalu Kapten Morgan menceritakan tentang buah gomu-gomu atau buah iblis. Ternyata bukan cuma menjadi manusia karet, memakan buah ini juga bisa memberikan kekuatan, seperti menghembuskan api dari mulut, membuat tsunami, dan masih banyak lagi. Karena banyaknya mitos yang beredar tentang buah ini, sampai kita tidak tahu yang mana benar dan yang mana salah. Rahasia buah ini tersembunyi di Grand Line, kata Kapten Morgan. Lalu kita diperlihatkan lagi Luffy dan Koby sedang berusaha membuka ikatan Zoro, yang kalau dipikir secara logika kan pedang Zoro tajam ya. Tidak mungkin dong tidak mampu memotong tali. Maksat. Lalu Kapten Morgan dan anak buahnya pun menyerang mereka dengan pedang. Namun seketika Zoro lepas dari ikatannya dan dengan mudah menangkis serangan dari angkatan laut itu. Lalu Zoro bercerita tentang ambisinya untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Setelah itu, Luffy dengan mudah mengalahkan semua angkatan laut itu dengan sekali tendangan Gomu-Gomu no. Zoro pun bertanya, sebenarnya siapa kau ini? Lalu Luffy menceritakan bahwa dia manusia karet yang telah memakan buah Gomu-Gomu. Para angkatan laut itu pun kaget dan ketakutan karena Luffy bukan tandingan mereka. Lalu Luffy berlari dan menyerang Kapten Morgan dengan tinjunya. Namun Kapten Morgan dengan mudah menangkis serangan Luffy dengan kapak yang sudah menyatu dengan tangannya. Dengan serangannya, Kapten Morgan dapat dengan mudah membelah tanah dengan sekali pukul. Namun Luffy dapat dengan mudah menghindar. Lalu dengan tendangan pinjaman hutang yang belum lunas dari Luffy, Kapten Morgan pun tersungkur. Lalu dilanjutkan dengan tendangan berputar dari Luffy. Kapten Morgan pun terjatuh dan mendapatkan tinju berkali-kali dari Luffy. Namun saat sedang asik meninju, Helmeppo datang dan menyandra Koby. Namun dengan tenang dan tersenyum, Luffy berjalan ke arah mereka. Lalu dari belakang Kapten Morgan bangkit dan mengayunkan kapaknya ke arah Luffy. Dengan tinju janda kembang dari Luffy, Helmeppo terlempar dan serangan Kapten Morgan dapat digagalkan oleh Zoro. Namun bukannya marah karena bosnya telah dikalahkan, para anggota bajak laut ini ternyata senang. Faktanya, mereka memang sudah lama menginginkan Kapten Morgan dikalahkan karena faktanya mereka semua takut pada Kapten Morgan. Namun tak lama setelah itu, Zoro pun terjatuh. Ternyata dia sangat lapar.
Lalu scene berpindah ke dalam markas angkatan laut, di mana kita diperlihatkan lagi Nami sedang mencari sesuatu, dan kelihatannya dia ingin mencuri. Dia pun menemukan berangkas dan mungkin yang dia cari ada di dalam berangkas itu. Dia pun dengan mudah membuka berangkas itu dan ternyata yang dia cari adalah peta menuju ke Grand Line. Namun setelah dilihat, itu bukan peta yang dia cari, melainkan di situ ada gambar bendera Kapten Buggy. Siapakah dia? Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Lanjut. Lalu scene berpindah di sebuah restoran di mana Luffy dan Zoro selesai makan dan merasa sangat kenyang. Mereka diberikan makanan gratis dan makan sepuasnya karena sebagai tanda terima kasih dari warga karena telah mengalahkan Kapten Morgan. Lalu Zoro bertanya ada berapa orang anggota dari Luffy. Luffy pun menjawab bahwa anggota bajak lautnya hanya mereka berdua. Namun Zoro berkata apakah kita bisa jadi bajak laut walau hanya dengan berdua saja. Luffy menjawab bisa karena kita berdua kuat. Lalu Zoro bertanya di mana kapal bajak laut kita. Luffy pun menunjukkan kapalnya yang kebetulan sedang dikencingi anjing gak ada akhlak. Seketika Zoro menertawakan kapal mereka, lalu Luffy berkata dia akan mencari kru lagi di perjalanan. Lalu anak perempuan itu bertanya kalau Luffy berikutnya akan kemana. Luffy menjawab bahwa dia akan pergi ke Grand Line untuk mencari harta karun One Piece. Lalu mendengar itu, Koby kaget dan menceritakan tentang Grand Line itu, bahwa di dunia ini ada dua lautan dan keduanya itu dibatasi oleh pulau yang bernama Red Line. Dan di tengah Red Line ada jalan yang menghubungkan kedua laut itu, dan itulah yang dinamakan Green Line. Dan katanya tempat itu disebut kuburan para bajak laut. Namun Luffy tanpa rasa takut dan cicilan yang belum dibayar berkata jika harta karun One Piece benar ada, kita harus mendapatkannya. Lalu di sini Koby menceritakan bahwa dia ingin menjadi bajak laut. Namun Zoro berkata meskipun ingin menjadi angkatan laut, kalau dia pernah menjadi anggota bajak laut, itu akan sia-sia saja. Tidak lama setelah itu angkatan laut datang dan angkatan laut itu mengusir Luffy dan Zoro dari pulau itu karena walaupun mereka telah menyelamatkan pulau itu, mereka tetap saja bajak laut. Namun perintah ini ditentang oleh seluruh warga desa mengingat Luffy dan Zoro telah menyelamatkan desa mereka. Namun dengan tersenyum Luffy pun menurut dan akan meninggalkan pulau ini. Namun sebelum pergi angkatan laut itu mempertanyakan tentang Koby. Luffy pun dengan sengaja memberitahukan bahwa Koby pernah bergabung dengan seorang bajak laut dan dengan sengaja membuat Koby marah. Lalu Koby pun meninju muka Luffy dan Luffy pun membalasnya dan memukuli Koby. Ternyata Luffy melakukan itu supaya angkatan laut tidak mengira kalau Koby adalah temannya. Dan Koby dapat diterima ke dalam angkatan laut. Pintar juga si Luffy. Lalu Koby pun mengajukan permintaannya untuk menjadi bajak laut dan dia pun diterima. Lalu scene berpindah di mana Nami sudah akan berangkat berlayar. Tak lama setelah itu Zoro dan Luffy datang dan bersiap untuk berlayar juga. Sebelum mereka berangkat, Koby datang dan memberikan hormat dan berterima kasih kepada Luffy dan Zoro. Ternyata bukan hanya Koby, ternyata angkatan laut juga datang untuk memberikan hormat kepada Luffy. Dan mereka pun berpisah. Di perjalanan Zoro bertanya apa yang membuat Luffy sangat ingin menjadi raja bajak laut. Tapi Luffy berkata tidak ada alasan, tapi katanya dia telah berjanji kepada seseorang. Lalu kita diperlihatkan di masa lalunya, Luffy sedang diberi topi jerami oleh seseorang. Lalu scene ditutup dengan Luffy dan Zoro berlayar menuju Grand Line dan cerita pun selesai. Oke guys, segitu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, seluruh.